Selamat malam Aumania. Gak berasa udah hari Kamis, udah tengah bulan. Kalau lihat jam barengan sama lihat saldo, waktu rasanya tuh slow mo. Soalnya gajian masih lama. Tanggal segini dompet lagi kempes. Ya dipompa aja. Lumayan dompet diisi angin. Daripada nggak ada isinya. Ya udah langsung ya kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan yang kembali ramai diperbincangkan. Bukan tentang siswa keracunan atau perundungan, tapi soal insiden penamparan. Insiden ini terjadi di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Karena ketahuan merokok, salah satu siswa ditampar oleh kepala sekolah. Hingga akhirnya kepala SMAN 1 Cimarga sempat dinonaktifkan sementara dan digantikan PLT. Udah kayak kepala daerah ada PLT-nya. Sementara siswa yang ketahuan merokok juga sempat dapat sanksi teguran oleh guru BK dan orang tua siswa sudah dipanggil dan diberi penjelasan mengenai pelanggaran yang dibuat anaknya. Kabid SMA Disdikbud Banten, Adang Abdurrahman sudah bertemu dengan siswa dan orang tuanya. Mereka mengakui kesalahan yang diperbuat siswa. Saat ini kasus penamparan itu berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Kepala sekolah dan siswa telah melakukan mediasi yang digelar di KP3B Kota Serang. Keduanya saling meminta maaf dan memaafkan. Nah, kalau maaf-maafan gini kan enak liatnya, adem. Ya semoga siswanya nggak nakal lagi. Kalau siswanya nakal lagi ya maaf lagi. Dan gurunya juga nggak tampar-tampar lagi. Nanti kalau tampar lagi ya nggak ada maaf lagi. Kasus ini awalnya ramai karena ada aksi mogok sekolah yang dilakukan 630 siswa dari 19 kelas pada Senin 13 Oktober sebagai bentuk protes terhadap tindakan kepala sekolah. Bahkan sempat beredar foto spanduk protes yang bertuliskan "Kami tidak akan sekolah sebelum Kepsek dilengserkan". Vibes-nya udah kayak demo mau pemakzulan. Jangan-jangan ditunggangi asing ini. Jadi bisa. Spanduk itu kemudian dicopot tapi mogok tetap berlangsung selama 2 hari dan pembelajaran dilakukan daring. Sebentar, sebelum lanjut ada yang bikin saya bertinyi-tinyi. Bikin saya penasaran. Kalau pembelajaran daring, MBG-nya tetap dibagi apa enggak ya? Iya juga dong. Bisa aja saya. Hingga pada tanggal 15 Oktober kemarin, ratusan siswa udah balik masuk ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal. Setelah dialog dan diskusi antara siswa, perwakilan Dindikbud Banten serta pihak sekolah untuk memenuhi tuntutan para siswa. Tuntutan siswa sudah terpenuhi, kalau tuntutan rakyat 17+8 gimana progresnya ya? Ya udah tahu saya. Nanya saya. Iya juga. Jadi begini ceritanya begini. Pada hari Jumat di tanggal 10 bulan 10, salah satu murid di SMAN 1 Cimarga, Indra Lutfiana Putra, bukannya cari diskon tanggal kembar, malah kena tampar. Waduh. Indra ditampar bukan tanpa sebab, tapi karena di lingkungan sekolah dia asik ngasap. Waduh, parah. Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, mengakui kalau dia memang menampar Indra. Kepsek Dini bilang penamparan itu dilakukan atas rasa kecewa, bukan karena siswanya ngerokok, tapi karena gak jujur. Ibarat lo punya gebetan toksik yang bikin lo emosi bukan karena dia selingkuh, tapi karena dia ngomong tenang aja, dia itu cuma teman kecil aku. Pas ketemu temennya tinggi banget, jempolnya keker, jidatnya mancung. Anak kecilnya. Mana kupingnya klimis lagi. Awalnya Kepsek Dini nyamperin Indra karena dari jarak sekitar 20-30 meter kelihatan ada asap rokok di tangan Indra. Dan saat disamperin sambil dipanggil, bukannya nengok, Indra malah lari. Hingga akhirnya Indra ditegur sama kepala sekolah Dini, dan saat ditanya bukannya ngaku malah bohong.
Bohongnya Indra spontan. Wuih. Bikin emosi kepala sekolah Dini dan terjadilah aksi penamparan. Kalau kata Kepsek Dini sih mukulnya pelan. Tapi kan pelan itu relatif. Setiap orang pelannya itu beda-beda. Benar. Misalnya nih, Coba. lo ditampar Mike Tyson nih. Pelan aja. Paling mata lo pindah kuping. Nah, itu pengakuan dari Kepsek Dini. Kalau pengakuan dari siswa beda lagi. Indra bilang dia awalnya nongkrong sambil ngudut di warung dekat sekolah. Ketika ketahuan puntung rokoknya sudah dibuang, tapi sama Kepsek disuruh mencari lagi. Dan pas dicari puntungnya nggak ketemu, terus dia bilang bohong sama Kepsek Dini. Dia dibilang bohong sama Kepsek Dini. Indra juga bilang kalau Kepsek Dini akhirnya marah-marah, pipinya sampai ditampol, bahkan sempat ditendang bagian punggungnya. Gak cuma itu, Indra juga bilang kalau Kepsek Dini ngatain dia pakai bahasa goting dan anting. Dan yang bikin Indra merasa dipermalukan adalah perlakuan Kepsek Dini itu dilakukan di depan guru lain. Ada saksi. Ya, kita kan nggak tahu nih siapa yang pengakuannya jujur, siapa yang pengakuannya lebay. Tapi kan ada saksi mata. Indra tadi bilang kalau insiden itu dilakukan di depan guru-guru lain. Nah, tinggal tanya siapa yang benar, siapa yang bohong. Kelar masalah ini. Tapi yang jelas dua-duanya salah. Satu langgar aturan, satu pakai kekerasan. Kalau penonton kan dikit-dikit pakai perasaan. Jangan kan urusan cinta, urusan kerjaan aja pakai perasaan. Perasaan udah kerja bener, perasaan lembur mulu. Perasaan udah paling rajin, giliran gajian juga pakai perasaan. Perasaan udah gajian, kok udah ngutang aja. Siklus macam apa ini? Sementara itu pihak orang tua siswa nggak terima kalau anaknya ditampar dan bakal lapor ke polisi. Alasannya biar nggak ada tindakan semena-mena di lingkungan sekolah. Ibunya Indra, Tri Indah Alesti bilang kalau dia nggak ikhlas, nggak ridho anaknya ditampar, dan bakal bawa kasus ini ke jalur hukum. Ya wajar lah, mana ada sih orang tua yang ikhlas anaknya disakiti orang lain. Jangan kan ditampar, anak digigit nyamuk aja nyamuknya dibunuh. Bukannya membenarkan kekerasan, tapi kalau kita lihat kasusnya kan masih belum clear, belum jelas pengakuan siapa yang terbukti benar. Dan kalau boleh cerita nih ya, dulu nih pas masih sekolah terus nakal sampai ditampar sama guru, Dulu. sampai rumah nggak bakal berani tuh ngadu. Iya benar. Misalnya nih, lo nekat ngadu ke emak lo, Iya. mak tadi aku ditampar sama guru. Kita ngadu. Emaknya pasti tanya dong, emangnya kenapa kamu sampai ditampar guru? Ngudut mak. Emak biasanya diem tuh sebentar. Habis itu lo di fatality. Smackdown. Finish him. Mortal Kombat. Iya. Bukan gurunya dilaporin polisi, kitanya malah kena ulti. Pasti. Duit jajan kena efisiensi. Lanjutan, efek lanjut. Efisiensi semangat. Balik lagi, jadi kekerasan yang terjadi di sekolah jelas tidak bisa dibenarkan. Dan sebelum kasus ini berakhir damai, Kabid SMA Disdikbud Banten Adang Abdurrahman kasih contoh ada sekolah yang menerapkan poin bagi siswa yang melakukan kesalahan sebelum memberikan hukuman. Bahkan kasus ini juga sempat menuai respon anggota DPRD Banten, Dede Rohana Putra, yang menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam dengan dibentuk tim investigasi untuk melakukan cross-check di lapangan. Dede bilang ada asap pasti ada api. Dia menekankan memang kekerasan fisik itu tidak dibenarkan, tapi pasti ada penyebab yang melatar belakangi penamparan. Betul. Sementara terkait siswa yang kedapatan merokok, Dede juga menegaskan perlu ada sanksi disipliner untuk menunjukkan dorongan agar aturan sekolah ditegakkan dan menyeimbangkan perlindungan bagi pelajar. Sepakat. Kasus ini harusnya bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa setiap tindakan pasti ada sebab dan akibat.
Sekali lagi saya katakan penamparan memang sebuah kekerasan, tapi perlu diingat apakah tamparan itu datang tanpa sebab. Iya betul. Jangan buru-buru memutuskan perkara di saat hati dan pikiran masih mendidih. Dahulukan diskusi dengan hati, jangan buru-buru lapor polisi. Iya betul. Ingat, mendidik anak itu tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Dan kesalahan terbesar saat ini adalah menyerahkan pendidikan hanya semata-mata tanggung jawab sekolah. Betul. Dari satu tamparan, banyak pertanyaan harus dijawab untuk mengurai akar masalahnya. Apakah tamparan itu akibat dari seorang pendidik yang bermasalah? Apakah tamparan itu akibat dari perilaku anak yang kurang perhatian dari keluarganya? Dan apakah tamparan itu datang karena kurangnya perhatian pemerintah tentang lingkungan sekolah yang ramah? Atau bisa, apa? Bisa, iya. Ya apa? Jawab dong. Bantuin saya ini. Jangan aja. Jangan tanya saya. Masa saya terus ngomong ini? Emang tugas saya ya? Iya. Jawabannya memang gak gampang. Betul. Perlu data, perlu fakta, perlu usaha, dan perlu sabar. Betul. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah evaluasi, refleksi, dan adaptasi. Iya. Dalam ya omongan saya. Betul. Evaluasi cara mendidik dan kebijakan. Iya. Baik bagi pendidik, pemerintah, dan orang tua. Terus harus ada refleksi. Sudah tepatkah sikap dan perhatian kita dalam mendidik karakter anak? Betul. Dan terakhir perlu adaptasi karena karakter anak di era sekarang jelas beda sama anak zaman dulu. Betul. Sekarang asupan informasi lebih banyak daripada asupan makanan bergizi. Pelajaran lain dari kasus ini adalah soal copot-mencopot. Jadi jangan gampang copot-mencopot tenaga pendidik karena dampak ke depannya itu kan bisa bikin repot. Betul. Bukan gak mungkin gara-gara kasus ini para pendidik nanti jadi malas atau jadi takut buat mendisiplinkan anak didiknya. Waduh, jangan dong, jangan. Jelas ada perasaan was-was, takut dianggap kekerasan dan bisa dilaporkan. Iya. Padahal dalam kondisi tertentu perlu ada ketegasan dalam mendidik anak. Betul. Ingat ya, tegas bukan keras. Iya. Kalau lemas berarti udah keluar. Emosinya. Emosinya udah keluar. Makanya jadi lega. Dan kalau saja keengganan para pendidik ini benar terjadi, maka sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Ingat, sekolah, keluarga, dan pemerintah harus bersama-sama ambil peran mencetak generasi masa depan, hilangkan kekerasan di dunia pendidikan, tapi jangan biarkan atau memanjakan anak yang berbuat pelanggaran. Betul, sepakat. Catat, jika kekerasan dan pembiaran buat pelanggar aturan masih dilakukan, maka jangan heran nanti yang terwujud bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan hari ini juga kita punya penampilan dari Ardina Rasti. Baik, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Nah, di segmen ini kita akan membahas. Apa kabar dong? Sehat ya? Ini gue udah segmen ini in apa out sih gue nih? In dong. Oh, kalau out kan Patty Kluivert ya. Sehat tapi kawan baik. Sehat, alhamdulillah. Ini siapa nih? Tadi di depan lagi jual daun, saya bawain. Gak tahu lu ngapain sih nih? Ini bang nawarin koran bang, kali ini butuh nih koran-koran baca nih. Oh iya. Ini gimana bacanya di bahasa Mandarin? Emang juga saya datang ke sini karena saya nggak ngerti. Apalagi kita. Itu dia. Harusnya makanya. tanya sama presenter di program sebelumnya. Nah, harus yang tadi tuh bener tuh, harus yang tadi tuh. Metro Singwen. Terus ngomong ngapain lagi sini? Nawarin doang, mau nggak nih ceritanya? Ya lu kasih lah yang tadi sebelumnya lagi dah. Oh iya dah, oke. Ya. Kalau gitu saya jual lagi aja ya. Iya. Oke. Lagian koran kemarin gue jual sekarang. Ya bang, makasih bang. Koran-koran, 2 orang kena. Lumayan masuk TV. Bininya udah nungguin.
akhirnya masuk TV. Biasanya cuma topinya doang yang kesorot. Sekarang sebadan-badannya masuk TV. Ya udah, kalau gitu kita lihat informasi berikut ini terkait dengan Patrick Kluivert yang baru saja dipecat. Ini dia informasinya untuk Anda. Setelah hanya 9 bulan memimpin, Patrick Kluivert resmi angkat koper dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Harapan tinggi yang sempat mengudara saat ia datang dengan nama besar dan segudang pengalaman kini kandas sebelum sempat menepi di pelabuhan mimpi. PSSI akhirnya mengambil langkah tegas memutuskan berpisah setelah sang pelatih gagal mengantarkan Garuda menembus langit Piala Dunia 2026. Layaknya burung yang kehilangan arah terbang, Timnas Indonesia tersesat di jalur kualifikasi dan nahkoda kapal pun harus diganti sebelum karam terlalu dalam. Kluivert datang dengan semangat baru, dielulukan sebagai sosok yang bisa membawa angin segar bagi sepak bola nasional. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Dari 8 pertandingan yang ia pimpin, hasilnya bak awan mendung di siang bolong. 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Timnas kebobolan lebih banyak daripada mencetak gol dan performa di laga-laga penting terasa datar seperti ombak yang kehilangan gelombangnya. Di saat publik berharap ada roket yang melesat ke langit, yang muncul justru balon udara yang kehabisan gas. Kita tidak berdaya di round 4 dengan tanpa mencetak 1 poin pun. Artinya dari susunan pemain juga kita lihat pergantian pemain dan juga attitude dia yang tidak menyapa fans, tidak kembali ke tanah air dan seterusnya. Dan saya berkali-kali mengatakan tidak ada alasan, ini bukan benci ya, tidak ada alasan yang membuat Pak Erick Thohir untuk mempertahankan dia. Buat apa lagi tunggu? Dan meskipun agak sedikit terlambat, tapi saya pikir keputusan untuk memecat Patrick Kluivert atau apapun terminologinya itu sudah sangat tepat. PSSI menyebut perpisahan ini terjadi secara baik-baik, tapi semua tahu ini adalah akhir dari cerita yang tidak sesuai naskah. Tekanan publik semakin deras, hasil di lapangan tak kunjung membaik, dan waktu terus mengejar. Seperti petani yang menabur benih di musim kemarau, kerja keras Kluivert belum sempat membuahkan panen. Mungkin karena tanahnya belum siap, atau memang karena sang petani tak mengenali medan yang ia garap. Sejumlah nama calon pelatih Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert muncul ke publik. Mantan asisten Kluivert, Alex Pastor, kemudian Indra Safri dan Sinteyong hingga ex-pelatih Manchester United berpeluang menjadi nahkoda baru skuad Garuda. Selain Pastor, Indra Safri dan STY, nama mantan pemain Timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst hingga mantan pelatih Timnas Irak Jesus Casas disebut berpeluang masuk bidikan PSSI untuk menangani Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai Alex Pastor layak dipertimbangkan mengingat memiliki CV yang kompeten dan sudah mengenal para pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda dinilainya masih memiliki peluang besar, termasuk mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag. Kalau dihitung-hitung kan masuknya Kluivert dan Pastor ini sama gitu loh jangka waktunya, artinya Alex Pastor pun sudah punya jam terbang lumayan bersama tim ini. Jadi menurut saya pemikiran pendeknya begitu. Tapi kalau misalnya mau mengganti betul-betul ya kalau timnya Kluivert tidak diubah-ubah, menurut saya ya harus cari lagi orang Belanda gitu loh, yang ada sejumlah nama lah yang disebut oleh media sosial, diantaranya yang pernah melatih Manchester United misalnya. Jadi kalau Van Gaal kan udah nggak mungkin lah karena dia udah terlalu tua. Kini Garuda ingin kembali mengepakkan sayap dengan mencari sosok baru yang bisa jadi pemandu di langit yang semakin tinggi. Karena kita semua tahu, untuk bisa terbang sampai ke Piala Dunia, Timnas Indonesia butuh lebih dari sekedar pelatih berlabel bintang. Butuh pemimpin yang paham medan, kuat menghadapi badai, dan tahu kemana arah kompas seharusnya menunjuk. Garuda harus bangkit lagi karena mimpi ini belum mati, ia hanya tertunda. Masih dari informasi terkait dengan Patrick Kluivert, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemecatan Patrick Kluivert merupakan bagian dari evaluasi PSSI. Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani menilai keputusan PSSI tepat untuk menjawab keresahan publik atas gagalnya Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026 ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya. Ya tentu langkah yang diambil oleh PSSI kami sangat setujui. Ini menjawab keresahan masyarakat pencinta bola, termasuk kita semua masyarakat Indonesia terkait dengan kegagalan timnas kita menuju Piala Dunia 2026. Tentu banyak pertimbangan sehingga PSSI memutuskan untuk memutus kontrak dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Prinsipnya kami di Komisi 10 setuju atas pihak. Gitu ya. Jadi sudah out. Udah out. Kali ini nih ya, dari lapangan hijau kita geser ke bahas ekonomi hijau. Kalau penonton matanya hijau. Kalau lihat duit. Informasi kali ini datang dari Lembaga Riset World Resource Institute atau WRI Indonesia yang menggelar Stories to Watch 2025 and Beyond untuk mengajak masyarakat melihat arah transisi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon. Bagus bahasa Inggrisnya. Ini dong. I don't think so. Kan habis dari Prancis. Iya. Makanya jago bahasa Inggrisnya kan? Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Stories to Watch 2025 and Beyond jadi ajang melihat transisi menuju ekonomi hijau dan ramah iklim dengan mengangkat tema Getting Transition Right for People, Nature and Climate. Kegiatan ini jadi pengingat tentang perubahan dan tantangan dalam upaya pembangunan rendah karbon. Sejumlah panel diskusi hadirkan membahas aksi iklim dan peluang investasi hijau. Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadi menilai pergantian pemerintahan jadi momen tepat untuk memperkuat kebijakan iklim, mendorong elektrifikasi industri, dan menjaga deforestasi di bawah 170.000 hektar per tahun agar target emisi nol bersih bisa tercapai di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah yang kami lakukan sekarang itu bukan melakukan evaluasi. Kan biasanya setelah di awal tahun disampaikan, di akhir tahun akan ada evaluasi. Untuk Stories to Watch WRI Indonesia ini bukan merupakan evaluasi, tapi untuk mengingat gitu ya, menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang signifikan terjadi dalam pembangunan rendah karbon, pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan kemudian efek kedepannya seperti apa dan apa yang harus dicermati ke depan beyond 2020. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam Forbes CEO Conference 2025 yang dipandu langsung oleh Chairman Forbes Media, Steve Forbes. Presiden Prabowo Subianto mengatakan yakin Indonesia mampu meraih pertumbuhan ekonomi hingga 8%, apalagi Indonesia saat ini telah menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan Steve Forbes dan 400 pengusaha global yang hadir Forbes CEO Conference 2025 di kawasan Jakarta Selatan. Kita simak pernyataan Presiden Prabowo selengkapnya. I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs. Directly, and each there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen, 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000, that's 1.5 million. So the economic experts tell me that 1% growth will create 400,000 jobs. Well, we created already 1.5 million. Oke, kita jeda dulu. Ya. Karena seperti janji saya di awal tadi, hari ini ada penampilan dari Ardina Rasti.
akan perform 2 lagu dan juga kita akan berbincang dengan Ardina Rasti karena kita juga kangen kan. Iya dong. Udah lama nggak lihat Ardina Rasti. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jangan ragukan setiaku, jangan ragukan hatiku. Bila ku sudah mencinta, ku cinta setengah hati. Jangan kau hianatiku, jangan kau kecewakanku. Bila ku sudah tertipu, ku benci setengah mati. Bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, tunjukkanlah. Bila kamu seyakin aku, buktikanlah, buktikanlah. Hati-hati dengan hatiku, jangan kau hianatiku, jangan kau kecewakan aku. Bila ku sudah tertipu, ku benci setengah mati. Bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, tunjukkanlah. Bila kamu seyakin aku, buktikanlah, buktikanlah. Hati-hati dengan hatiku. Hati-hati dengan hatiku. Bila kamu seyakin aku, tunjukkanlah, tunjukkanlah. Bila kamu seyakin aku, buktikanlah, buktikanlah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah. Seyakin aku, hati-hati dengan hatiku, Ardina Rasti. Selamat datang di Midnight Selamat datang di Midnight Live. Apa kabar Rasti? Bahagia banget akhirnya bisa kesini. Apalagi kita ya teman ya. Saya ngefans dari zaman Virgin ini. Iya benar. 2004. Iya. Kebetulan saya juga seumuran sama Rasti. Oh iya. Iya. Saya beda. Berapa tahun? Saya lebih tua kayaknya. Nggak kelihatan sih ya. Ya udah kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Rasti. Silakan Rasti. Nih, Anda ngobrol-ngobrol dulu aja. Kenapa tuh? Saya nyari kangkoran yang tadi. Yang bahasa Mandarin tadi? Iya, saya nyari Bobo.
Nyari bobo dulu ya. Aja bobo. Iya. Ya udahlah, oke, lumayan lah masuk TV ya. Setelah 12 tahun loh, akhirnya comeback lagi ke dunia musik. Iya. Wow, hati-hati dengan hatiku. Suka nggak? Suka dong. Memang harus hati-hati dengan hatiku ya. Apalagi perasaanku ini sangat lembut. Ya. Apalagi sampai dikhianati. Waduh. Gimana Rasti? Iya. Tiba-tiba kok setelah 12 tahun ini menciptakan single lagi. Kenapa baru sekarang? Sebenarnya kangennya tuh dipendem gitu. Dari 12 tahun yang lalu tetap nggak berhenti untuk nyanyi, untuk nyiptain lagu. Cuma emang nunggu kesempatannya, nunggu momennya itu kayaknya paling pas tuh sekarang. Oh, kenapa tuh? Karena waktu itu setelah 2 album, 21 lagu itu aku ciptain, itu emang fokusnya di film. Oke. Banyak di film layar lebar. Walaupun tetap beberapa kali ngisi soundtrack juga atau gimana, cuma bukan lagu sendiri kan, nggak kayak yang dulu gitu. Iya. Nggak kayak lagu Aku Kangen Kamu. Itu dia. Nanti gimana kalau kita minta Rasti bawain lagu itu ya? Biar kita bisa kangen-kangenan lagi sama lagu kangen gitu. Nggak mau. Jadi Rasti lebih suka disebut aktris atau musisi atau penyanyi? Kalau pas jadi aktris tuh nikmatnya adalah memerankan karakter orang. Tapi kalau lagi nyanyi dan nyiptain lagu, itu nikmatnya jadi diri sendiri. Oke. Jadi apa namanya ya, ada tantangannya masing-masing, ada kenikmatannya masing-masing begitu ya. Iya, kalau boleh disebut seniman mungkin lebih Seniman. Jadi semuanya bisa ya. Tapi seneng kan bisa akhirnya comeback lagi? Seneng banget karena sebenarnya deg-degan karena kan udah bukan zaman milenial dulu nyanyi punya CD, punya kaset gitu kan. Tahu-tahu sekarang tuh udah di serba digital semua, Gen Z semua. Terus masih deg-degan nih kira-kira aku masih diterima nggak ya di kancah musik Indonesia? Masih dong ya. Nggak kangen bikin album lagi? Udah punya 2 album kan sebelumnya. Mungkin kedepannya kalau emang lagunya diterima baik, pingin banget bisa sampai jadi album. Wah, biasanya inspirasi kamu dalam menciptakan sebuah lagu tuh dari mana aja? Kalau dulu itu seringnya curhatan temen. Nah, jadi temenku suka, itu bukannya gue curhat kenapa jadi lagu? Iya. Cuma Hati-Hati dan Hatiku ini aku inspirasinya dari TikTok. Oh gitu? Masa? Iya. Kok bisa dari TikTok? Karena jadi aku sering banget lihat perempuan-perempuan curhat di mana dia ngerasa gue ada effort banget nih tapi cowok gue nggak segitunya. Gue udah serius banget tapi ternyata ditinggalin begitu aja. Atau nih cowok udah red flag banget tapi gue maksain deh untuk sama dia. Akhirnya aku ngerasa, aduh kayaknya kita tuh yang paling penting hati-hati sama hati kita dulu. Jangan mikirin pasangan kita, jangan ngorbanin semua buat pasangan kita sedangkan kita sendiri gak jaga hati kita. Oh itu dia, energi kita udah habis buat orang lain yang menganggap kita. Iya. Kayak kebelepotan kan ngomongnya. Kenapa emosi? Enggak, ya, ini kan biasalah pengalaman. Jadi ini merupakan keresahan dari seorang perempuan ya intinya ya. Sebenarnya laki-laki juga ada kan yang udah serius banget atau udah di ujung-ujung mau nikah ditinggalin. Banyak kasus tuh kayak gitu tuh ya. Jadi sebenarnya nggak cuma perempuan tapi laki-laki, cuma aku ngerasa kita tuh harus cari cinta tuh setara. Jangan kita ngorbanin semuanya sedangkan dia nggak segitunya sama kita. Wah itu dia, harus ada feedback yang seimbang biar cintanya seirama gitu, seperti lagu ya. Harus begini. Saya kan nggak begini ya. Statue itu. Nah, kalau kita bicara lagi soal lagu-lagu yang kamu ciptakan, yang kamu nyanyikan, memang saya lihatnya banyak yang berhubungan dengan percintaan pastinya ya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini kan isu kekerasan terhadap perempuan juga masih sering terjadi. Nah, apakah isu-isu seperti ini juga akan diangkat menjadi sebuah lagu ke depan oleh Rasti? Aku sangat-sangat ingin menciptakan. Cuma karena aku pribadi dulu pernah didapuk juga untuk jadi duta anti kekerasan pada perempuan dan anak. Dulu pernah. Jadi aku tahu bahwa menciptakan lagu yang ranahnya tuh penuh dengan emosi dan traumatik itu akan berat sekali.
nggak bisa sembarangan gitu. Dan menurut aku lingkupnya juga berbeda. Oke, jadi bagaimana perlindungan terhadap perempuan menurut Rasti? Di negara ini? Iya. Kedepannya atau mungkin Rasti punya masukan begitu ya kepada pemerintah? Dari yang aku jalani dari dulu, membaik. Membaik. Oke. Dan dibantu dengan media sosial yang mudah banget diakses sekarang, itu juga lebih memudahkan sebuah kasus didengar. Baik. Nah, dalam perjalanan karir seorang Rasti tentunya tidak hanya mencapai sebuah titik kepuasan atau titik prestasi begitu ya, titik yang tinggi bagi Rasti, tapi juga pasti Rasti pernah mengalami titik paling rendah dalam hidup Rasti. Nah, itu bagaimana cara Rasti bisa bounce back lagi, bisa terus berkarya di dunia musik? Sebenarnya pada saat kita lagi terpuruk banget, kita kan sebenarnya udah nggak rasional ya menurut aku. Pada saat kita lagi terpuruk banget gitu. Kalau aku sih, kalau aku pribadi ya, pada saat aku lagi jatuh banget atau ngerasa udah nggak ada harapan lagi, aku akan ngomong ke diri aku sendiri, bertahan 1 hari lagi. Dan besoknya akan ngomong lagi, kita bertahan 1 hari lagi. Dan begitu hari itu membaik, hey, hari ini lebih baik. Berarti kalau kita bertahan 1 hari lagi akan lebih baik lagi. Oke. Harus positive thinking. Iya. Ya. Jadi apakah memang Rasti setiap hari itu menjalani, wah ini saya anggap hari ini mungkin jadi hari terakhir saya, jadi saya harus kasih yang maksimal untuk hari ini. Menurut aku salah satu cara menikmati waktu kita ya begitu sih. Kita harus, dengan gitu kita ngerasa apa yang kita kerjain jadi nggak sia-sia gitu. Karena kita ngasih yang terbaik kan. Oh iya, apalagi Rasti juga punya 2 buah hati. Wah, ini kan pasti juga semakin memotivasi Rasti untuk terus berkarya. Tapi bagi waktunya gimana tuh antara keluarga dan juga pekerjaan? Makanya baru mulai nyanyi sekarang juga begitu si kecil dua-duanya udah mulai bisa dilepas, udah ada temennya adik kakak gitu kan, jadi lebih tenang ngelepasnya. Kalau masih pada bayi-bayi kayaknya nggak berani ngelepas gitu. Jadi memang mengutamakan keluarga dulu ya, sebelum akhirnya menciptakan single lagi. Benar. Wah, itu dia. Tapi apa yang bikin kamu merasa sangat puas selama perjalanan karir yang kamu jalani selama ini sebagai aktris maupun sebagai penyanyi? Yang bikin puas, aku selalu jujur saat berkarya. Dan pada saat kita jujur, berarti kita pakai hati. Nah, pada saat kita ngejalanin apapun pakai hati, harusnya nggak ada yang perlu disesalin sih. Kalaupun hati kita saat itu akhirnya mengarahkan kita ke yang salah, setidaknya kita nggak bohong sama diri sendiri. Jadi jujur pada diri sendiri itu sangat penting ya. Dan juga nggak ada beban kan? Betul, benar. Nggak ada beban. Kalau harus berbohong, harus pura-pura mengejar ekspektasi orang, akhirnya kitanya nggak sepenuh hati, hasilnya juga pasti nggak sepenuh hati. Betul banget kan? Iya. Artinya kamu sekarang sudah punya single baru, apalagi mimpi-mimpi ke depan dari seorang Ardina Rasti yang ingin dicapai? Karena basicnya aku pencipta lagu, pingin banget lagu aku bisa kolaborasi dengan musisi-musisi hebat Indonesia. Wah, pengen banget. Amin dong, amin dong. Suara viral yang akhirnya aku lihat. Nih saya pencet tombol ini, langsung au nih, coba nih. Aku juga au mania loh. Ardina Rasti loh, idola gen milenial. Wah, kata Aumania. FTV, wah isinya Ardina Rasti semua dulu kan. Lalu film juga termasuk Virgin tadi. Waduh, gimana Ardina Rasti menikmati hidup sebagai seorang public figure ya, dikenal oleh masyarakat? Apakah itu menjadi beban buat kamu atau justru itu membuat kamu terus memotivasi kamu untuk terus berkarya begitu? Memotivasi untuk berkarya, karena begitu waktu pertama jadi ibu kan sempat hilang juga gitu ya, nggak ngerjain apapun di dunia seni. Terus ternyata masih ada yang bisa bilang kangen sama karya-karyaku tuh, buat aku itu mengharukan gitu. Kayak oh masih ada yang kangen ya gitu. Pasti ada lah. Iya. Iya juga ya. Zaman masih
ya terbilang usia muda udah jadi bintang begitu ya. Saat itu gimana tuh kamu merasakan sebagai seorang bintang di usia yang sangat muda? Waktu film Virgin meledak banget, kaget banget sih. Oh, Nggak iya? nyangka. Oke. Apalagi kan filmnya lumayan kontroversial ya. Oke. Tuh, jadi nggak nyangka sampai Ya. se booming itu saat Iya, itu. iya. Di saat waktu itu film belum banyak kan. Gitu. Jadi nggak nyangka ada di jajaran film-film yang dikenal. Gitu. Ke depan akan main film lagi? Pinginnya ke depan, aku tuh belum pernah film komedi. Oh iya. Sama FTV sering, tapi film belum. Jadi pingin banget. Seringnya kan horor, drama Iya, gitu. iya. Jadi semoga kedepannya ada yang ini. Mungkin dimulai dari sini kayak ajak aku biar lucu. Iya. Udah Nanti lucu siapa tahu kok. ada produser, lu pasti lucu juga nih sama Kareta. Jangan manggil Kak. Biasa aja, kan seumuran ya. Ya semoga ada produser yang langsung lihat, Rasti memang lucu banget. Saya juga diajak gitu maksudnya. Nah, karena Rasti juga sudah punya prestasi dan juga karir ya. 20 tahun kalau nggak salah di dunia entertainment, betul? Aku tuh dari umur 13. Umur 13 sudah terjun ke dunia entertainment. Berarti berapa ya? Iya. Ya. Cukup lah. 12 tahun. Lebih dong. Lebih ya? 22 tahun. Iya. 22 tahun. Iya, 22 tahun. Iya. Wow. 22 tahun dan sekarang juga kamu sudah punya single ya. Tadi mimpi kamu juga masih banyak yang ingin kamu capai, tapi keluarga adalah yang utama. Kamu mengutamakan dulu 2 buah hati. Betul. Ya. Aduh, itu gimana rasanya Rasti membesarkan 2 buah hati dengan pekerjaan juga yang cukup banyak? Aku senangnya mereka nerima, malah ya? support banget gitu. Mereka pernah aku ajak kemarin baru promo nyanyi gitu, terus mereka kayak yang kelihatan happy banget, nyanyi bareng, singelong juga. Terus ngomong kayak, anak-anakku kan cowok semua gitu kan. Terus dia bilang kayak, Mami ntar lagunya boleh nggak kalau aku gede aku yang nyanyiin gitu. Oh, iya? Jadi aku kayak, boleh oke. Lucu banget ya. Iya. Waduh. Padahal masih 6 tahun, tapi dia kayak udah mikir gitu. Terus akhirnya dia jadi nggak malu-malu kalau di sekolah gitu. Dibilang kayak berani naik ke depan terus gitu. Tapi akankah kamu arahkan anak-anak kamu nanti untuk menjadi seorang seniman? Enggak Kamu sih, bebaskan? aku bebaskan banget. Oke. Ya. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana bertahan di industri hiburan. Nah, kalau dari Rasti sendiri apa masukan untuk junior-juniornya ya yang saat ini masih meniti karir di dunia entertainment, apa sih yang bikin seseorang itu bisa bertahan di dunia hiburan? Jangan nyari sensasi. Ya. Penting itu ya? Penting. Karena kalau kita bisa berprestasi lewat karya, ngapain lewat berita gitu. Bukan berita ini maksudnya, lewat ini karya kita lagi. Emang ini berita? Daripada lewat sensasi, lebih baik lewat prestasi. Dan satu lagi, adab juga harus dijaga. Tetap sopan sama orang sekitar. Wah, itu dia. Makanya jangan asal ngomong, ya. Jaga komunikasi. Juga jaga jempol netizen. Biar sejuk. Daripada dompetnya penonton panas terus. Jangan lupa isi angin. Pasti udah kangen kan sama lagu Kangennya Ardina Rasti. Gimana Rasti? Udah siap untuk perform lagi? Oh iya, by the way ini disclaimer ya. Tadi aku cuma nyanyi satu lagu ya, tapi karena Kak Resa tadi bilang minta aku nyanyi Kangen lagi, jadi aku nyanyi. Aduh. Spesial. Saya merasa terhormat ya. Kalau begitu sebagai penutup segmen ini, kita akan melihat penampilan dari Ardina Rasti dengan Kangen. Ada yang tahu nggak lagunya? Ingat waktu kamu peluk aku, cium kedua pipiku, bilang kamu sayang aku, bilang kamu cinta.
Ku kangen kamu sayang. Seru ya. Enak, puas ya. Mau lagi? Mau lagi. Patungan. Kita mulai Come On, Kamis Omongan Online berikut ini. Oke, udah hari Kamis, kita ngobrol lagi dengan Aumania dari penjuru dunia. Iya. Kali ini dari Taiwan. Dari Taiwan. Karena banyak banget nih Aumania dari Taiwan ya kayaknya ya. Setiap kita upload, Taiwan hadir gitu. Kalau upload di YouTube komennya banyak dari Taiwan. Korannya buat yang ini kali. Ya jangan deh buat koran yang tadi ya. Iya ya. Iya. Tadi siapa sih Tong? Bilang Bang Daon. Oke. Halo Karen. Ada Karen Chandra. Halo Karen. Apa kabar? Halo semuanya, baik. Oke, Karen apa keren ini? Tahu nggak Tong? Karen yang buat air, Karen. Ekran. Oh iya. Karen. Jadi Karen ngapain aja di Taiwan? Sekolah kah atau sudah bekerja? Aku dua-duanya kebetulan. Jadi aku kuliah sambil kerja part time juga. Rangkap Ya. Memang bos gua kompor. Udah berapa lama di Taiwan, Karen? Udah kurang lebih 3 tahun. Jadi ini udah masuk tahun keempat. Wih. Wah, pasti bahasa Belandanya jago tuh ya. Bahasa Taiwan loh. Sempet shock culture nggak Jerman ketika juga bisa. bahasa Jepang bisa? Arigato. Arigato gozaimasu. Karen, coba kamu sebutkan harapan kamu ke depan. Apakah nanti akan balik lagi ke Indonesia dan membangun Indonesia, atau kamu nanti jangan-jangan akan menetap di Taiwan? Kalau untuk balik ke Indonesia atau enggak sih sebenarnya masih belum ada kepastian juga. Maksudnya masih dipertimbangkan gitu. Soalnya mungkin karena ini baru masuk tahun keempat ya, jadi masih lebih pengen cari pengalaman dulu di Taiwan. Mumpung masih muda juga, ya kan, jadi ya pengen terus cari pengalaman dulu. Kalau misalkan udah dirasa matang, bakal balik ke Indonesia sih harusnya. Oke, nah kalau di Taiwan itu banyak berita soal korupsi nggak? Waduh, gimana ya? Ini live ya. Ya udah, kalau mau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Bapak. Iya. Thank you Karen udah hadir di Midnight Live. Semoga sukses di Taiwan. Apa lagi? Sip, makasih juga Mas. Sehat-sehat ya Karen ya, sampai kita berjumpa lagi nanti. Yang penting tetap semangat menempuh pendidikan dan juga bekerja di negeri orang. Ya, sampai jumpa Karen. Itu tadi perbincangan kita dengan Karen ya. Aumania dari Taiwan. Itulah tadi Come On, dan terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih Aumania yang sudah menyaksikan selama 1 jam terakhir ini. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.